Anda. Terima kasih Pak Komti. Baik. Terima kasih Prof. Iwan atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Jujur saya jadi deg-degan seolah-olah ini ujian proposal. Segini, Pak Yusuf, ini sekaligus untuk penilaian tugas setelah UTS. Baik. Ya, mudah-mudahan bagus-bagus semua. Amin. Ya. Oke. Baik Pak Prof. Iwan. Saya izin hari ini untuk menampilkan dua calon proposal atau usulan penelitian. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu. Semoga sudah terlihat. Mohon maaf dalam bentuk PDF. Untuk judulnya sendiri itu Brikolase Sosial, Kewirausahaan Sosial, Inovasi Sosial dan Kinerja Usaha Sosial di Indonesia. Ini dibuat tahun 2021 kemarin. Langsung saya komentarin aja. Coba baik. maju judulnya. Baik. Ini kuantitatif, kualitatif? Kuantitatif murni. Kuantitatif. Ya. Kalau ini kuantitatif, di mana letak ontologisnya? Ontologisnya lebih ke kinerja usaha sosial di Indonesia. Kinerja usaha sosial. Oke, ada kebayang saya ya. Kinerja. Sebentar, maksud. Kinerja usaha sosial. Kinerja usaha sosial ini arahnya ke bisnis atau non bisnis? Ini dua-duanya, Prof. Iwan. Jadi kalau usaha sosial itu memang dia hybrid sistemnya kalau di Indonesia. Jadi dia ada usaha komersialnya dan juga ada tujuan sosial yang ingin dicapai melalui profit-profit yang didapatkan dari bisnisnya. Sehingga, oke, yang akan Anda pertajam yang mana? Dua-duanya atau salah satu? Karena ini hybrid, jadi dua-duanya wajib diketahui. Ya, nanti ini menggunakan instrumen nanti atau enggak? Betul, menggunakan instrumen kuesioner. Jadi hati-hati karena ada dua substansi dalam instrumen itu yang harus terjawab oleh si responden nanti. Betul, baik. Oke, lanjut. Baik, di sini ada beberapa hal yang sudah saya buat dari mulai pendahuluan, tinjauan, dan juga metode. Lalu ada ringkasan mungkin. Langsung coba daftar isinya. Daftar isi, baik. Kita lihat daftar isinya. Iya, ini Prof. Latar belakang, oke. Yang harus ditambahkan itu adalah identifikasinya belum. Baik. Ya, ini untuk substansinya ya. Ya, baik. Identifikasi, batasan masalah, perumusan masalah. Baik. Baru tujuan penelitian. Siap. Ini untuk melengkapi yang sudah paparan harus melengkapi ini sebelum UAS tugas itu sudah terkumpul. Ya. Oke. Jadi sekarang paparin apa yang ada dulu. Nomor 2, oke, tinjau pustaka, kerangka berpikir. Nanti setelah kerangka berpikir modelnya keluar ya. Ada, Prof. Modelnya harus keluar karena dari judul Yusuf udah kelihatan saya modelnya. Ya. Oke. Rencana penelitian oke, operasional oke. Yang belum lihat saya sini teknik pengambilan sampel yang mau diletakkan. Ya, baik. Ya karena nanti nggak bisa. Karena dari awal populasinya sudah kebaca nanti itu siapa sih tadi itu dan harus jelas. Baik. Ya. Karena yang sudah ada dipaparkan dulu. Silakan. Baik. Lanjut ke atau saya jelaskan sedikit di bagian abstraknya. Mengapa akhirnya muncul keempat variabel ini, Prof. Iwan. Jadi setelah mengubah-ubah literatur review berdasarkan berbagai analisis bibliometrik dan kajian pustaka mendalam secara secara metodologisnya, didapatkanlah bahwa dalam hal kinerja usaha sosial di Indonesia itu lebih dipengaruhi oleh inovasi sosialnya. Dan inovasi sosial ini menjadi variabel Y dari dua variabel X, yaitu brikolase sosial dan kewirausahaan sosial atau orientasi kewirausahaannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sebetulnya mengapa kinerja usaha sosial di Indonesia ini penting sekali untuk diketahui. Yang pertama, hal ini berkaitan dengan adanya ada usaha yang sudah maju, ada juga usaha sosial yang belum maju. Perbedaan ini atau disparitas dari kinerja usaha sosial ini sangat menarik untuk dikaji, dan hal ini ternyata berdasarkan berbagai literatur itu berkait dengan inovasi sosial tadi. Inovasi sosial yang kuat cenderung akan meningkatkan kinerja usaha sosial, itu berdasarkan teori yang didapatkan.
Lalu dari inovasi sosial tersebut ternyata juga dipengaruhi dua variabel yang lain. Yang pertama adalah brikolase sosial, yaitu brikolase sosial berkaitan dengan dari berbagai permasalahan yang ada, kita bisa ambil salah satu hal yang menarik yang ternyata berpengaruh gitu. Seperti misalkan kita melihat tumpukan sampah. Nah, tumpukan sampah itu ada sesuatu yang bisa kita optimalkan dari hal tersebut. Yang itu adalah definisi dari brikolase. Lalu untuk orientasi kewirausahaan sosial, ternyata ini memiliki dampak langsung atau direct effect terhadap kinerja usaha sosial dan juga memiliki mediasinya gitu ya. Dan hal itu dimediasi oleh inovasi. Sehingga ada usaha sosial yang jika orientasinya bagus, ternyata inovasi sosialnya bagus, dan hal tersebut berkaitan dengan kinerja usaha sosial. Sehingga penelitian ini bertujuan memiliki 8 tujuan, dari mulai korelasi antara brikolase dan kewirausahaan sosial, hingga nanti di akhir adalah pengaruh kewirausahaan sosial dan kinerjanya melalui inovasi sosial. Tentu untuk data yang digunakan itu ada data primer dan data sekunder. Di Indonesia ini terdapat 733 usaha sosial yang terdaftar di website platform usaha sosial. Memang sebetulnya jika merujuk pada jumlah hal ini sebetulnya sangat banyak, ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Namun populasi atau jumlah usaha sosial yang terdaftar dan memang sudah dinyatakan, sudah di-assessment sebagai usaha sosial di Indonesia terdapat 733. Dan hal itu yang akan menjadi dasar peneliti atau saya sendiri untuk melakukan menetapkannya sebagai usaha sosial. Mohon maaf koreksi, 744 pada 2021. Hal tersebut sebetulnya kita sudah ada pembicaraan awal dengan lembaga yang bernama Platform Usaha Sosial ini, ya, dan dari lembaga ini sangat merespon baik dengan rencana penelitian yang berkaitan seperti ini. Fenomena usaha sosial di Indonesia memang baru muncul itu pada tahun 2000-an hingga 2020 ini. Sebelum-sebelumnya tidak dikenal usaha sosial itu seperti apa. Yang dikenal adalah NGO, yang dikenal adalah UMKM, yang dikenal adalah yayasan dan lain sebagainya. Ternyata dari waktu ke waktu NGO, yayasan dan lembaga sosial ini lama-lama tidak bisa mengandalkan lagi keuangan yang berasal dari dana CSR atau dana pihak lain, dana perusahaan, sehingga mau tidak mau di Indonesia ini untuk usaha sosial itu bertransformasi. Yayasan, NGO, dan lembaga sosial lain itu bertransformasi menjadi memiliki kegiatan bisnis yang diakibatkan oleh menurunnya dana CSR yang ada di Indonesia. Berbeda dengan berbagai negara yang lainnya, jika memang negara lain itu usaha sosial muncul karena memang dari dirinya sendiri atau dari lembaganya sendiri, sedangkan di Indonesia itu kebanyakan transformasi dari lembaga sosial menuju lembaga usaha sosial yang ada bisnisnya. Dan tujuan penelitian seperti tadi, untuk urgensinya sendiri, tadi mungkin kita ada kurang di identifikasi batasan dan rumusan ya. Memang untuk urgensinya hal ini sangat penting sekali, apalagi saat ini pemerintah sedang menggodok RUU tentang kewirausahaan dan kewirausahaan sosial, yang mana hal ini mungkin bisa menjadi salah satu masukan bagi pemerintah negara Indonesia, terutama dalam membuat aturan-aturan yang jelas atau batasan-batasan yang jelas tentang usaha sosial di Indonesia. Untuk kinerja usaha sosial sendiri, itu berkaitan dengan definisinya tentu. Cukup banyak sekali definisi yang berkaitan dengan kinerja usaha sosial, memang terdapat beberapa, utamanya memang kinerja usaha sosial itu adalah dia usaha yang menjalankan bisnis secara biasa dan menggunakan lebih dari 50% profitnya untuk mendanai kegiatan sosial yang dituju. Usaha sosial itu harus memiliki misi sosial.
Jika dia tidak memiliki misi sosial, maka dia bukanlah usaha sosial, namun sebagai usaha biasa. Hal ini yang menjadi menarik. Lalu yang kedua perihal brikolase tadi, brikolase adalah hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari setumpukan permasalahan yang ada. Mengapa kita menarik untuk mendapatkan pencerahan tentang brikolase ini? Karena dia bisa mengambil sesuatu yang tidak ada, terbuang, tak terpakai gitu ya. Maka dari itu misi sosial itu kebanyakan adalah empowerment, ya, empowerment masyarakat atau wanita gitu, yang termasuk ke dalam kaum marginal dan lain sebagainya. Salah satu contoh usaha sosial yang paling menarik ada dua menurut pendapat saya itu. Yang pertama adalah pesantren waria yang ada di Yogyakarta, dan yang kedua adalah usaha kerajinan tangan yang ada di Kota Bogor. Untuk pesantren waria tadi, jadi waria itu kan adalah kaum yang tanda kutip marginal ya, terbuang dan tak terpakai di masyarakat. Namun ternyata di pesantren waria tersebut ada suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menjadikan waria ini bisa berkembang karena bisa melakukan hal yang bermanfaat dan menciptakan ekonomi untuk dirinya sendiri dan komunitasnya. Lalu yang kedua adalah komunitas ibu-ibu yang ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang lebih menarik, dan mereka dikumpulkan dalam suatu forum dan membuat bisnis seperti pada umumnya. Dan bisnisnya tersebut digunakan untuk komunitasnya sendiri. Salah satu contoh usaha sosial terkenal di dunia adalah Grameen Bank yang diprakarsai oleh Muhammad Yunus dari negara Bangladesh. Mungkin kita sudah pada tahu, bahkan beliau mendapatkan Nobel Prize untuk pemberdayaan. Muhammad Yunus ini menciptakan suatu bisnis usaha seperti pinjaman ultramikro yang betul-betul sangat kecil sekali, mungkin dalam kalau dirupiahkan hanya 500.000 hingga 5 juta, yang keuntungannya tadi margin atau bunga yang didapatkan dari para anggotanya itu digunakan kembali untuk dipinjamkan kembali ke orang lain. Dan ini menjadi salah satu platform yang sangat menarik untuk dilakukan di dunia ini. Saat ini cukup banyak milenials itu yang tertarik turun langsung menjadi usahawan sosial. Contohnya adalah kawan saya yang di Institut Pertanian Bogor bernama Sandi Oktasusila, itu petani milenial dari Cianjur yang sering masuk televisi. Itu beliau melakukan usaha sosial dengan memberdayakan petani-petani untuk menggarap lahan PTPN yang ada di Kabupaten Cianjur. Keuntungannya bukan untuk Sandi sendiri, namun juga untuk untuk komunitas petani yang ada di sana. Dan terakhir tentang inovasi, inovasi itu menjadi variabel mediasi, ya, menjadi variabel mediator yang memang menjadi ciri sendiri bahwa memang inovasi sosial sangat berkaitan dengan kinerja usaha sosial. Untuk kerangka pikir sendiri, setelah mengubek-ubek hal-hal yang berkaitan dengan literatur review, didapatkanlah kerangka seperti ini, bahwa ada pengaruh langsung dari brikolase sosial terhadap kinerja, dan ada juga yang dimediasi oleh inovasi sosial. Begitupun dengan kewirausahaan sosial, ada pengaruh langsung terhadap kinerja, dan ada pula yang melalui mediasi inovasi sosial. Hal ini sudah dikonfirmasi melalui beberapa literatur, namun ada hal yang menarik. Yang pertama adalah belum adanya penelitian seperti ini di Indonesia, dan saya memang sudah hampir melihat apa yang ada di Google gitu ya. Mungkin saya belum melihat disertasi-disertasi yang ada di beberapa perpustakaan, namun jika dilihat memang ini belum ada. Dan untuk brikolase sosial sendiri yang langsung terhadap kinerja usaha sosial itu rata-rata memang masih sedikit literaturnya, dan ini akan saya coba di Indonesia itu seperti apa, karena memang banyak sekali usaha sosial yang muncul di Indonesia berdasarkan hal-hal yang terbuang tadi, masyarakat marginal, dan mungkin akan bisa menjadi menarik temuannya. Lalu yang ketiga,
perihal dengan kewirausahaan sosial dan pengaruhnya kepada inovasi, hal ini juga sangat menarik untuk dikaji, mengingat cukup banyak di dunia ini terkait dengan pengaruh hubungan tersebut, ya, pengaruh tersebut, tetapi bagaimana di Indonesia itu yang belum kita ketahui secara lebih rinci. Karena di Indonesia sendiri, usaha sosial itu sering disamakan dengan UMKM, padahal it's totally different, gitu ya, itu sangat berbeda. Dan untuk metodenya sendiri, kita menggunakan kuantitatif untuk pendekatannya secara murni, dan metodenya adalah metode survei. Dan berdasarkan hasil perhitungan, memang kita memerlukan 50 responden untuk menguji instrumen penelitian kita, dan jika memang sudah semuanya dinyatakan valid dan reliable, maka setelah itu kita akan menelitinya menggunakan instrumen kuesioner dengan 375 responden yang kita hitung dari banyaknya indikator yang mungkin akan muncul kepada kinerja usaha sosial sendiri. Dan untuk pengujiannya nanti akan dibantu dengan SEM menggunakan AMOS, ya. Dan untuk ini adalah alur dan tahapan penelitiannya, nanti akan kita tambahkan untuk rumusannya sendiri dan identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah adalah seperti kesimpulan yang muncul dari latar belakang yang sangat berkaitan sekali dengan variabel atau dimensi dan indikator yang mungkin muncul pada penelitian ini. Dan nanti akan ada survei dan ada pengolahan data, penyajian hingga inferensi, ya, memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Untuk operasionalisasi pada penelitian sendiri ini masih sangat kurang. Nanti harus ditambahkan dengan definisinya dan apa dimensinya dan bagaimana indikatornya, nanti akan saya coba tambahkan sebelum ujian akhir. Lalu untuk jenis sumber dan teknik pengumpulan data ini nanti menggunakan kita objeknya itu adalah usaha sosial, dan untuk yang ditelitinya adalah pemilik, pimpinan, atau manajer usaha sosial yang memahami usaha sosialnya sendiri, gitu, atau dia yang ditunjuk oleh pemilik dan pimpinan. Dan bagaimana cara mengumpulkannya? Karena saya sendiri adalah pemilik dari usaha sosial dan masuk ke dalam usaha sosial yang ada di Indonesia, kita punya grup WhatsApp yang sangat solid, dan nanti setelah instrumennya ada, saya akan menggunakan tekniknya, menggunakan Google Form yang akan saya tuju orangnya satu-satu. Saya tidak akan mengambilnya secara random, namun akan menggunakan stratified, ya, atau akan ada cluster sampling yang akan diteliti dari mulai Aceh hingga Papua, sehingga nanti hasil penelitian ini bisa digeneralisasi dan bisa menjadi bermanfaat untuk negara terutama. Oke, ini sih yang terkait dengan statistiknya. Baik, Prof. Iwan, itu proposal yang pertama. Apakah saya perlu menampilkan juga proposal yang kedua? Proposal kedua boleh, nanti tinggal Anda boleh pilih nanti. Baik. Ini adalah proposal yang kedua. Bentuknya memang sangat berbeda. Yang ini ada kualitatifnya. Jadi sehingga ini akan menjadi mixed method, ya, dan judulnya adalah Strategi Pengembangan Millennials Agri Sociopreneur di Jawa Barat. Untuk agri sociopreneur sendiri definisinya adalah usaha sosial yang berkaitan dengan pertanian, dan di Indonesia, di Jawa Barat terutama, itu cukup banyak sekali dan akan difokuskan pada Jawa Barat bagian selatan, gitu, sesuai dengan rencana gubernur untuk mengembangkan kewirausahaan sosial di Jawa Barat bagian selatan. Sebetulnya sama-sama juga tentang usaha sosial juga, cuma yang menjadi menarik adalah pada bidang pertanian. Dan di Indonesia sendiri ternyata cukup banyak usaha sosial yang berasal dari bidang pertanian.
Mungkin langsung ke tujuan. Tujuannya ada 4. Di sini ada rumusan masalahnya, Prof. Iwan. Namun identifikasi masalahnya belum saya buat. Untuk pertanyaan penelitiannya, bagaimana situasi permasalahan utama pada pengembangan wirausahawan sosial pertanian pada generasi milenial, ya, lalu bagaimana kesiapan petaninya, lalu bagaimana strategi prioritas dan bagaimana model pencapaian strategi prioritas pengembangan wirausahawan pertanian. Untuk aksiologinya mungkin ya, untuk tujuannya nanti dan manfaatnya ini berkaitan dengan beberapa hal, terutama untuk tataran praktis menjadi pedoman ya bagi instansi terkait yang saya tuju. Itu adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan pengembangan wirausahawan sosial. Karena ini menjadi salah satu indikator keberhasilan mereka dalam pencapaian Kementerian Pertanian saat ini. Berkaitan dengan ruang lingkup dan batasan, memang ini terbatas pada wilayah Provinsi Jawa Barat saja, karena kalau ini saya harus turun langsung, saya nggak bisa melakukan penelitian dengan WhatsApp gitu atau langsung via telepon ngisinya, sehingga ini harus turun langsung, sehingga dibatasi itu di Jawa Barat. Lalu untuk kajian pustakanya memang masih terkait dengan kewirausahaan sosial juga, lalu masih berkaitan dengan pada sektor pertaniannya dan sebagainya. Mungkin saya langsung kepada kerangka pemikirannya sendiri, namun dalam hal ini memang ini penelitian strategik ya, cenderung ke terapan, sehingga memang hal ini saya belum bisa membuat kerangka pikir yang jelas gitu untuk hal tersebut. Namun ini ada kerangka pemikirannya, memang mengapa penelitian ini sangat penting, karena ada tantangan globalisasi, lalu ada minat generasi milenial untuk berusaha tani juga ada, lalu berkaitan dengan dampak ekologi, ekonomi, dan sosial. Hari ini sebetulnya berkaitan dengan program pengembangan wirausahawan sosial yang dimiliki oleh pemerintah dalam bidang pertanian. Namun hal yang menarik adalah rendahnya kesiapan petani generasi milenial itu untuk berwirausaha sosial pertanian. Dan dari sana kita bisa memunculkan kesiapan dan kinerja aktualnya nanti seperti apa, itu akan kita teliti menjadi tujuan yang pertama. Lalu proses pengembangannya nanti akan menjadi tujuan ketiga dan keempat, hingga nanti terakhir bagaimana strateginya dan model pencapaian strategi prioritasnya. Untuk lokasi itu dilakukan di Jawa Barat dengan melalui kuesioner, instrumennya, dan ada wawancara dengan expert atau responden ahli yang kita perlukan. Dan saya kira penelitiannya memerlukan waktu kurang lebih 10-12 bulan dan cukup lama. Ini secara singkat tujuan penelitiannya. Jadi untuk menjelaskan situasi permasalahan utama pada pengembangan usaha sosial pertanian ini, itu menggunakan analisis Rich-Victor dan analisis 1, 2, 3, dengan inputnya adalah kondisi existing permasalahannya dan outputnya adalah situasi permasalahannya. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan kesiapan petani milenialnya, itu menggunakan multidimensional schooling, agri-sociopreneur change readiness. Hal ini belum ada di Indonesia, karena memang konsep change readiness sendiri cukup umum, dan saya ingin sekali untuk memodifikasi konsepnya dalam rangka pengembangan wirausahawan sosial pertanian. Yang menjadi inputnya nanti ada situasi permasalahan, dimensi, atribut, dan outputnya nanti adalah nilai status kesiapan dan determinannya. Yang ketiga adalah menganalisis strategi prioritas dalam pengembangannya. Sebetulnya saya sendiri masih bingung, ini harus menggunakan AHP atau AMP, dan hal itu akan kita ketahui mungkin nanti setelah mendapatkan tujuan 1 dan 2. Dan data yang diperlukan nanti ada hierarki goal-nya, kriteria, aktor, dan output-nya nanti adalah strategi pengembangan wirausahawan sosialnya. Dan yang terakhir adalah merancang model pencapaian strateginya dengan menggunakan interpretative structural modeling, dan ini adalah tujuan utamanya ya, itu untuk pencapaian strateginya nanti modelnya seperti apa. Untuk jenis dan sumber datanya nanti ada beberapa hal seperti wawancara, FGD mungkin akan kita perlukan juga.
untuk teknik pengambilan sampelnya nanti ada beberapa orang responden ahli, terutama untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan hal ini di Jawa Barat seperti apa. Dan untuk penentuan sampel nanti akan menggunakan kombinasi antara purposive sampling dan snowball sampling. Untuk purposive nanti itu teman-teman yang sudah memiliki identitasnya sudah tercatat di PLUS tadi, platform tadi akan kita datangi, dan pasti beliau memiliki rekan-rekan terkait yang bisa kita teliti juga, sehingga nanti akan ada snowball-nya berdasarkan responden yang sudah kita teliti. Demikian, Prof. Iwan, hal yang bisa saya sampaikan. Saya sangat mohon sekali arahannya agar proposal bisa lebih menarik. Terima kasih. Baik, Saudara Yusuf, kan ada 2 proposal. Yang pertama untuk calon S3, calon doktor ini, mana Anda lebih happy? Saya jujurnya yang pertama tadi, yang kuantitatif. Yang pertama, ya saya lebih mendekati pertama mahasiswa happy-nya di mana? Karena happy itu memotivasi Anda akan mencari data, mencari ini, mencari referensi. Kalau Anda tidak happy di kuantitatif, lari ke kualitatif. Kualitatif Anda ada sebutkan. Kalau kualitatifnya akan Anda ambil, saran saya tetap mix method. Anda cari kuanti dulu, uji dulu segala macam-macam, baru Anda lakukan kualitatif. Nanti Anda lakukan triangulasi dan macam-macam. Nah, itu sudah ada dilakukan di kita metodenya di S3U4. Itu terhadap OCB generasi X dan generasi Y. Nah, itu sudah ada. Ya. Generasi milenial maksudnya dibandingkan dengan X, bagaimana nanti disandingkan dan seterusnya bisa silakan deh. Nah, kalau saya tanya kembali, EP-nya di kuanti atau di campuran ini? Karena saya merasa kalau saya lulus cepat dan itu bikin saya happy, maka saya rasa yang pertama. Karena saya rasa perkiraan waktu pengerjaannya akan lebih singkat daripada yang kedua. Karena menurut saya happy adalah lulus cepat. Mohon maaf, Prof. Kalau kualitatif itu kita sebagai respondennya. Iya. Ya, kita yang mencari data sampai ketemu. Karena di kualitatif itu harus ada fokus dan subfokus. Dari subfokus itu akan menjadi pertanyaan tadi, rumusan masalah, bla bla sampai ke bawah. Nah, yang harus diperkuat lagi, kualitatif itu banyak. Dari judul yang ada nomor 2 tadi, itu Anda sudah ada kegiatan atau belum sama sekali? Ada sedikit. Nah, kalau sudah ada kegiatannya berjalan, Anda bisa lakukan evaluasi. Oh iya. Itu kualitatif juga. Evaluasi banyak caranya. Bisa strategik dengan HP, bisa. Itu banyak lagi contoh pakai CIPP, pakai apa lagi? Formatif sumatif, pakai kickpartit. Oh, banyak itu kalau di kualitatif. Dan juga Anda bisa lakukan penelitian kualitatif itu fenomenologi. Ya, tidak hanya studi kasus gitu. Kalau Anda masuk ke yang pertama, saya minta modelnya dulu dibuka. Baik. Modelnya tadi. Modelnya ya. Iya. Yang kuantitatif. Nah, ini. Kita kan belajar ontologis. Nah, sekarang saya tanya ke Yusuf, ontologisnya mana? Kinerja usaha sosial. Kalau kinerja usaha sosial, susah Anda mengukurnya. Karena itu kinerja organisasi. Ya. Kalau Anda usaha sosial itu kan usaha dari sebuah organisasi. Ya. Tapi sekarang Yusuf larinya ke SDM ke pemasaran. SDM. Nggak keluar dia SDM-nya, kinerja siapa ini. Maka tadi ada satu tulisan yang kebaca, kinerja perilaku usaha sosial. Ya. Nah, perilaku itu tadi Yusuf mengatakan, siapa perilaku siapa? Manajer usaha sosial. Itu akan menjadi responden. Betul. Nah, ini kinerja ini harus dipertajam. Ya. Baik. Kalau ini nggak bisa, ini kerja organisasi lari nanti ke keuangan. Anda akan hitung pakai balance scorecard dan lain-lain.
Betul. Harus dimunculkan perilakunya. Ya. Baik. Nah, dari latar belakang itulah nanti Anda mulai bagaimana gambaran perilaku usaha sosial yang ada di Indonesia secara umum mengerucut, karena ini nanti rencananya kan secara nasional. Ini Betul. bagus sekali dan bisa untuk masukan kepada Menteri UKM dan lain-lain ya, dan Menteri-Menteri Pertanian dan lain-lain, itu sangat sangat bagus sekali ini nanti. Nah, juga di badan-badan penelitian yang NGO dan lain-lain ya. Nah, ini saya minta dulu pertajam kinerja perilaku usaha sosial. Nanti pas dimasuk di populasi sampel jelas kinerja itulah manajernya itu. Nah, manajernya inilah nanti kita lihat perilaku usaha sosial. Kalau mau dimasukkan atau tidak dimasukkan perilaku kinerja manajer usaha sosial. Nah, kalau kinerja manajer kan jelas. Nah, nanti kalau saya buat perilaku nanti larinya bisa saja kinerja perilaku inovatif, bisa mungkin, ya kan? Nah, ini silakan dipertajam dulu. Nah, yang kedua, inovasi sosial. Tadi disebut ini mediating atau kita sebut populer intervening. Nah, intervening. Pertanyaan saya, inovasi sosial ini mana yang kuat? Orang berinovasi baru kinerja manajernya naik atau kinerjanya naik karena akan mempengaruhi inovasi sosial? Mana yang duluan? Baik, berdasarkan literatur memang inovasinya terlebih dahulu. Oke. Sekarang lihat lagi literatur. Apakah kinerja, kita taruhlah kinerja manajer tadi ya, dan inovasi sosial itu secara literatur dipengaruhi oleh brikolase sama kewirausahaan sosial enggak? Betul, dipengaruhi. Betul ya? Iya. Yang saya maksud literatur di sini, Saudara Yusuf, bukan di penelitian terdahulu, tapi di landasan teori. Iya. Nah, itu harus kuat ya. Baik. Sekarang panah itu di dalam analisis Anda tadi kan saya lihat ada PET. Kalau regresi oke deh. Ada PET analisis, ada AMOS. Mana yang mau Anda pakai? Mau PET saja. Kalau saya dua-duanya bisa, tapi AMOS itu agak rumit orang membacanya. Oh iya. Karena cacing-cacingnya terlampau banyak. Beda dengan LISREL. Atau PLS. Kalau LISREL, dimensi indikatornya jelas. Baik. Nah, ini dengan pertimbangan juga nanti. Kalau Anda pakai PET, brikolase itu sekarang saya tanya, mana yang mempengaruhi? Brikolase yang mempengaruhi kewirausahaan mempengaruhi brikolase. Ada hubungan dua-duanya, Prof. Ada hubungannya dua-dua. Ya. Kalau ada hubungannya dua-dua, nanti memang kalau bisa Anda cari yang dominan, brikolase dan kewirausahaan itu mungkin nggak terjadi brikolase mempengaruhi kewirausahaan dan meningkatkan kinerja manajer usaha sosial. Iya, seperti itu. Kalau seperti itu, atau kewirausahaan sosial mempengaruhi brikolase dan meningkatkan kinerja usaha sosial. Mana yang menurut teori yang Anda baca dan dikuatkan oleh penelitian terdahulu, mana yang lebih kuat? Jadi karena saya menemukan ada dualisme ya Prof ya di sini ya. Jadi ada yang bilang berkolase kepada kewirausahaan dan kewirausahaan pada berkolase. Namun sebagian besar itu lebih banyak dari tahun 90-an yang saya baca itu berkolase dulu baru ke kewirausahaan sosial. Oke, kalau gitu panahnya jangan dua arah, satu arah aja. Baik. Kalau satu arah PET analisis. Kalau Anda pakai PET analisis, Anda akan ketemu nanti 3 struktur. Struktur 1 itu brikolase ke kinerja, kewirausahaan ke kinerja, inovasi sosial ke kinerja. Itu struktur 1. Struktur 2, brikolase ke inovasi, kewirausahaan ke inovasi. Struktur 1, yang ketiga, brikolase ke, itu gampang cari PET analisis. Nah, karena Anda tadi akan meneliti hampir seluruh Nusantara, nggak usah pakai AMOS, pakai PET aja kalau saran saya lebih. Karena tool juga
untuk Baik. mencari analisis. Nanti akan ketemu. Kalau ini Anda tidak gunakan intervening, berarti Anda akan menemukan nanti brikolase bisa meningkatkan kinerja melalui kewirausahaan sosial. Ya. Ya. Nah, kalau nanti Anda menggunakan LISREL itu nanti akan ada mana yang kuat pengaruh langsung dengan tidak langsung. Ya. Brikolase ke kinerja, brikolase melalui inovasi sosial baru meningkat kinerja, nanti Anda pakai teori langsung dan tidak langsung. Untuk tidak langsung Anda cari Sobel test. Tesnya alatnya nanti. Ini maksud saya bisa berkembang lebih bagus lagi. Yap. Ya. Oke. Nanti sambil perbaiki, minggu depan kalau nggak jelas lagi kan bisa. Pertanyaan satu. Yang pertama kinerjanya harus diperjelas. Baik. Karena ini subjek. Iya. Subjeknya siapa? Manajer. Objeknya siapa? Manajer usaha sosial, usaha-usaha sosial yang ada seluruh Indonesia. Ya kan? Kan bisa buat pembatasan nanti. Baik. Nah, itu dulu ya. Nah, untuk itu di bab 1 Anda mulai dulu dari sini. Dari kita sepakat nggak manajer atau apa? Menurut biasanya bagusnya apa? langsung Supaya konsisten. CEO-nya, Bro. Hah? CEO. CEO. Ya. Ya udah. CEO usaha sosial. Nah, nanti waktu pengambilan sampel Anda akan lihat dulu stratifikasi atau non stratifikasi. Ya. CEO usaha sosialnya yang tinggi, rendah, atau itu akan terjadi stratifikasi. Ya. Atau Anda tidak pakai stratifikasi, Anda buat kriteria. Mamanya banyak ya usaha sosial. Terus Anda buat kriteria. Kriteria satu yang mungkin bisa melaporkan hasilnya setiap tahun, karena bla bla lah. Pokoknya ada, Anda tidak usah pakai stratifikasi. Ya. Jadi dengan kriteria itu, kalau tadi ada berapa usaha sosial tadi? Di Indonesia yang terdaftar ada 744. Yang gitu-gitu. Terdaftar 744, setelah Anda buat kriteria untuk penelitian mungkin bisa aja jadi 300, jadi 100. 100 itu menjadi populasi Anda nanti. Berarti sudah mewakili. Baik. Ya. Ini model. Saya kembali di latar belakang. Tolong di latar belakang ini perkuat secara umum begitu pentingnya usaha sosial yang dilihat dari kinerja CEO-nya. Ya. Baik. Kalau dari data itu, kalau bisa data pendukung itu dimasukkan, terus Anda lakukan survei awal. Siap. Untuk kinerja CEO tadi. Baru Anda menulis yang kedua inovasi, baru Anda menulis yang ketiga apa tadi? Brikolase, baru yang keempat kewirausahaan. Itu tata cara penulisan. Tolong masuk tadi saya minta identifikasi, apalagi batasan dan rumusan. Batasan masalah, rumusan, tujuan. Nah, kalau itu udah jelas, Anda kebaca itu nanti. Kalau modelnya jelas, di dalam filsafat ilmu, ini model yang Anda buat menjadi sebuah epistemologi. Anda nggak boleh rubah lagi nanti. Kalau udah ini ketemu, ya ini Anda harus kuat. Karena terkait dengan landasan teori. Anda akan menguraikan landasan teori dari potret model yang Anda buat. Termasuk kerangka pemikiran, pengaruh ini nanti dengan ini muncul hipotesis, muncul gambar model itu, baru hipotesis dan lain-lain. Ini sambil dilengkapin aja. Siap. Nah, kalau saya setuju, saran saya, pertama latar belakang itu dipertajam. Baik. Anda pakai CEO, setuju saya, dan Anda masukkanlah penelitian-penelitian tentang yang ada, tentang usaha sosial itu, bagaimana kinerja CEO. Nanti diperkuat dengan survei awalnya nanti. Survei ya. awal. Baik. Baru nyusunnya sekuen aja ke belakang. Baru inovasi, baru ini, dan lain-lain. Ya. Siap, Bro. Di latar belakang aja, nanti akan dikejarkan untuk judul ini. Siap. Untuk judul Anda harus kuat itu. Di tadi yang saya sebut, kinerja CEO usaha sosial. Anda gambarkan perkembangannya 5 tahun terakhir, terus nanti semuanya ini,
Nanti kan kelihatan yang aktif itu berapa dan lain-lain. Mungkin 5 tahun terakhir itu yang aktif dari 700 berapa mungkin tidak sebanyak itu. Bisa saja, ya. Dan silakan aja. Jadi ini sudah mulai saya rasa kuantitatif saja. Kalau pembimbingnya digandeng dengan Pak Widodo, pasti ditambah kualitatif. Mungkin nanti ditambah ya, Prof. Ya, beliau akan menambah kualitatif, nanti diadakan lagi minta ke pakar, dipakar lagi, minta lagi, nanti dilihat. Ya, artinya pakar itu setelah kuantitatifnya dibuat. Nah, silakan aja lah. Yang jelas, kalau tidak Pak Widodo nggak ada. Namanya kalau saya dengan Pak Widodo ya kualitatif harus saya ikutin. Itu nanti. Nah, kalau seandainya saya dengan tidak Pak Widodo, mungkin kualitatifnya kami nggak perlu, cukup kepet langsung aja lagi. Ya. Nah, saya hanya menyarankan yang banyak dibuat mahasiswa itu kan 2 variabel endogen, 1 intervening, 2 eksogen, 1 intervening, 1 endogen. Kira-kira Yusuf mau membuat suatu temuan baru nggak? Tambah variabel 1 lagi. Memang rencananya nambah 2 sih, Prof. Cuma saya belum kuat di literatur reviewnya. Waktunya belum cukup untuk hari ini. Ya. Untuk Anda ini, itu saya tanya, Anda happy 2 ya, 2 aja eksogennya dulu. Kalau saya saran, kalau masih memungkinkan, kalau bisa 3. Ya, karena 2 itu udah mulai banyak. Di MP udah banyak, di kita mulai banyak 2. Pas masuk Yusuf nulis, sudah 3. Berarti artinya apa? Kinerja CeO itu dari 3 ini akan keluar nanti berapa koefisien determinannya. Kalau di 2 saja mungkin bisa baru 80. Tapi setelah Anda masuk 3, bisa naik, bisa 85, bisa 90. Nah, itu akan lebih, kontribusinya ke hasil riset Anda itu lebih bermanfaat. Karena seolah-olah untuk meningkatkan kinerja CEO ini, 3 variabel eksogen ini mau tidak mau harus digunakan untuk peningkatan kinerja CEO. Nanti kalau udah pakai intervening lebih bagus. Cuma saran saya jangan Amos lah, ya. Amos tuh susah. Nanti orang bacanya kalau di Amos, koefisien determinannya itu dia tidak sampai 1, sampai 0,8, 0,5 itu udah sangat baik. 0,3 cukup, ya sekitar 50%. Di bawah itu baru kecil. Kalau Amos. Tapi kalau Anda pakai Lisrel, dan nanti tergantung pembimbingnya lah, mau diarahkan kemana nanti. Yang penting judul ini betul-betul yang pertama itu Anda harus kuat di latar belakang. Ya. Baik, Prof. Kalau judul kan tidak harus sampai ke bab 3, bab 4, Saudara Yusuf. Iya. Bab 1. Kalau bab 1 itu yang penting masuk perkuat. Bab 2, bab 3 nanti aja kalau judul udah disetujuin. Anda perkuat cari literatur untuk landasan teori. Ya. Baru penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, dan untuk populasi ya nanti bisa disampaikan aja secara lisan dulu. Tapi kalau bab 1-nya kuat, ya itu yang dipegang untuk melanjutkan ke proposal penelitian. Saya rasa gitu ya, Saudara Yusuf. Baik, sebetulnya Prof, berdasarkan hasil literatur itu saya juga menemukan ada indikasi pengaruh modal intelektual dan keunggulan bersaing pada hal ini, gitu ya. Cuma saya belum tampilkan karena saya merasa belum kuat, waktunya belum cukup gitu. Mungkin nanti akan polanya mungkin sepertinya 3-2-1, Prof. Jadi 3 eksogen, 2 intervening dan 1 endogen. Nah, kalau 2 intervening nanti hipotesisnya banyak itu. Iya, Prof. Karena kita akan melihat kalau melalui ini gimana, melalui yang ini gimana, nanti akan kesimpulan nanti dipengaruhi langsung dan tidak langsungnya. Sehingga hasil riset Anda itu kalau 3 eksogen ini bagusnya melalui mana interveningnya, sehingga kinerja CO itu akan meningkat. Boleh saja. Ya.
Satu lagi Baik. pertanyaan Ya. saya, itu jika terkait dengan preliminary study atau studi pendahuluan itu, apakah memang harus terbit dalam suatu jurnal atau cukup monograf atau gimana, Prof? Harus jurnal. Harus terbit ya? Yes, jurnal. Kalau Baik. nggak jurnal, kita disarankan Anda boleh ambil jurnal LN, luar negeri, tetapi sesuai sasarannya. Sasaran Anda kinerja CO ya, jangan di luar kinerja CO tapi tidak bidang usaha sosial, nggak bisa. Anda harus terkait dengan usaha sosial. Ya, bisa Satu lagi. berjalan dulu aja. Iya. Ya. Satu lagi, Prof. Terkait di tinjauan pustaka, apakah kita perlu menampilkan pula grand theory, middle-nya, dan applied-nya? Boleh, wajib. Kalian Kalau ya. itu lebih bagus. Oh iya. Karena orang nggak ujuk-ujuknya keluar definisi nggak, dasarnya apa, ngambilnya apa namanya kesenjangan tadi. Nah, kesenjangan itu nanti Anda lihat kan dari kinerja CO apa, atau semua variabel itu Anda harus jelaskan grand teorinya apa. Sebetulnya sudah ada, Prof. Jadi Sudah kalau ada ya. grand Nanti teorinya, diuraikan dulu, diantarkan dulu itu tulisan itu grand teori, middle teori, applied teori. Applied teori itu sebenarnya variabel-variabel itu. ya betul. Variabel-variabel itu. Nanti baru masuk mulai ke variabel kinerja CO. Ya. Kinerja CO itu maksudnya bisa kinerja karyawan, kinerja pegawai, kinerja CEO, itu sangat luas maknanya. Ya. Ini saya setuju yang kuantitatif aja lah. Ya. Karena Anda akan mengumpulkan data juga kan pakai Google Form ya. Ya, lebih mudah. Nah, lebih mudah dengan catatan ada kelemahan. Iya, ada kelemahan. Kadang ada yang tidak balik, ada berapa. Nah, kalau tidak balik, usahakan harus menulis standar ngolah datanya. Iya. Kalau PET itu 100-an juga masih bisa, ya. Tapi kalau udah Lisrel minimal 200 termasuk AMOS. Siap. Pak ya, saya mendukung, saya apresiasi Anda di judul ini dipertajam. Tadi saya setuju mau ditambahin satu lagi aja. Kalau ditambahin keunggulan bersaing, biasanya dia di belakang biasanya. Memang sebetulnya kinerja usaha sosialnya, Prof. Jadi nanti dimensinya itu kinerja ekonomi dan kinerja sosial gitu. Oh ya. Ya. Baik. Bagus ini. Jadi tolonglah nanti dipertajam. Yang saya minta itu Anda kan SDM. Betul. Kalau nanti kinerja sosial organisasi. Iya, Anda kan itu pakai penghasilan per tahun juga bisa, atau dengan balance star. Iya. Lebih bagus munculin SDM. Ya. Manajer, CLO, itu nanti. Karena yang gini-gini kan variabel Anda kan baru-baru nih, jadi tidak sama dengan yang lain. Kalau kita itu di SDM, nanti larinya kinerja, kompensasi, balik itu. Tapi udah ya, saya sambil jalan Anda rapin dulu bab 1. Baik. Waktu kuliah di depan nanti saya lihat ya. Saya lihat kalau sudah agak mendekati nanti Anda masuk di bab 2 boleh. Ya. Jadi, ini menjelang tanggal 15, mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Rasa cukup ya, saudara. Ya, kita beri aplaus untuk saudara Yusuf. Ya. Terima kasih ya. Tinggal diperbaiki aja. Berikut kita, kalau ada yang nggak jelas, saya bisa dihubungi. Ya. Baik. Saya lanjutin. Pak Herman, siapa yang berikut? Saya, Prof. Bu Juningsi. Iya, Prof, saya. Oke, Bu Juningsi, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, sudah memberikan waktunya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya belum selengkap Pak Yusuf, karena di tugas ini saya fokus tertumpah kepada model, Prof. Sehingga pasti saya akan kirimkan di bab 1 semampu saya sebelum UAS, dan mohon nanti bimbingan dari Prof. Oke. Baik. Ya. Ya. Nah, Ibu yang jelas, ya, Prof. Buat sebisanya. Kalau Yusuf saya tanya, Anda happy yang mana? Iya. Ya kan dia buat 2, happy-nya yang mana? Ya. Baik. Kalau selalu prinsip saya,
Kalau itu mudah, kenapa dipersulit? Nah, itu intinya. Baik, Prof. Kalau Ibu Epinya ini ya udah itu di Unpad tidak terlampau memaksa anak-anak mencari yang sulit-sulit dan lain-lain, tidak usah, ya. Iya. Gimana prosedur ilmiah, ontologisnya jelas, epistemologinya jelas, dan toolnya jelas, gitu aja, ya. Baik, Prof. Silakan Bu Nancy. Iya, teman-teman sudah terlihat ya di layar. Sudah ya. Saya mengambil fokus kepada engagement, di mana employee engagement ini adalah Bu, sebentar, saya mau tanya, engagement ini Ibu maksud ya, keterikatan atau keterlibatan atau apa? keterikatan, Prof. Jadi Keterikatan ya. betul, pada saat employee engagement-nya sudah muncul, otomatis ini akan berakibat kepada kinerja. Karena saya sempat yang di awal itu kata Prof, kinerja terus gitu kan, betul juga ya, ini sudah sangat mainstream. Saya setuju sekali, Prof. Jadi saya ingin memberikan pembaharuan. Ya. Baik, dari objek, material, dan formalnya jika dilihat dari employee engagement ini, objek materialnya adalah SDM itu sendiri, kemudian untuk objek formalnya adalah bagaimana manajemen bisa menciptakan employee engagement. Kemudian istilah engagement ini muncul pertama kali tahun 90-an oleh Kahn. Engagement sebagai kondisi psikologis dari personal engagement. Keterlibatan pribadi personal engagement menurut Kahn tahun 90 berkaitan dengan bagaimana mengawali mempekerjakan diri sendiri untuk melaksanakan kinerja pekerjaannya. Engagement sebagai wujud sebagai mempekerjakan serta mengekspresikan dirinya secara fisik, kognitif, dan emosional dalam melaksanakan kinerja pekerjaannya. Lebih lanjut kan menyatakan bahwa bagaimana pegawai yang engage berusaha menjaga perannya dalam organisasi, mendorong energi yang dimiliki menjadi perilaku peran self-employment, dan menampilkan dirinya dalam suatu peran atau self-expression. Kenapa saya fokus terhadap employee engagement, Prof? Karena saya bekerja di lembaga pendidikan Pertiwi ini, saya sangat melihat bahwa kinerjanya sangat belum maksimal. Tapi betul. Nah, kenapa? Ternyata saya melihat adanya tidak adanya keterikatan antara si karyawan tersebut dengan organisasi, sehingga rasa sense of belonging-nya tidak muncul begitu, Prof. Profnya sedang di slideshow aja kali, Bu. Slideshow. Oh, baik. Terus, Bu? Iya, baik, Prof. Sehingga saya sangat konsen sekali. Kebetulan saya kan HR ya, Prof. Saya melihat kinerja karyawan di lembaga Pertiwi ini sangat minim. Mungkin sebenarnya banyak faktor pendukungnya sehingga kinerjanya rendah begitu ya. Namun dengan adanya keterikatan antara si karyawan dengan organisasi, saya berharap sekali muncul rasa sense of belonging sehingga mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik juga. Ini ada menurut Kreitner dan Knicky 2010, employee engagement adalah keterkaitan, kepuasan, dan antusiasme seseorang terhadap pekerjaannya. Nah, di perusahaan, di lembaga kami juga saya melihat adanya ketidakpuasan gitu. Banyak sering dari karyawan itu curhat kepada saya, entah itu keterkaitan dengan kompensasi, kemudian dengan job desk yang tidak jelas gitu, sehingga boleh dikatakan kayak semrawut gitu, serabutan job desk-nya. Si FO bisa melakukan pekerjaan A dan yang berikutnya pun yang lainnya. Kemudian menurut Boyd 2003 dalam penelitian Metzler 2006, employee engagement merupakan keadaan seorang pegawai secara pribadi bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik. Ini juga saya tidak melihat, Prof. Saya berikan contoh, jadi di tahun 2018 saya pernah memanggil satu karyawan di mana dia dalam 3 tahun melakukan pekerjaannya sebagai ojek online dan tidak melakukan pekerjaan yang sesuai dengan job desk-nya. Lalu kami panggil, kami mutasi ke pusat dan dia menolak. Endingnya adalah dia minta pensiun dini dengan beberapa ancaman kepada saya gitu. Nah, ini saya melihatnya bahwa
tidak muncul pegawai secara pribadi yang bertanggung jawabnya tidak ada. Kemudian development dimension internasional 2004 engagement memiliki 3 dimensi, yaitu kognitif, percaya serta mendukung tujuan dan nilainya organisasi, efektif rasa memiliki kebanggaan dan keterikatan yang dengan organisasi, perilaku individual, value, kemauan untuk bekerja keras dan berkeinginan tinggal di dalam organisasinya. Mungkin kalau melihat semuanya memiliki karakter yang buruk juga tidak, Prof. Saya melihat juga ada yang memiliki engage gitu kepada lembaga kami. Tapi perbandingannya boleh dikatakan 50-50 mungkin. Kemudian development dimension internasional 2004 juga engagement memiliki 3 dimensi, yaitu mohon maaf ini sama ya. Baik, kemudian Tower Perrin 2003 employee engagement dianggap sebagai keadaan afektif yang mencerminkan kepuasan pegawai serta inspirasi dan afirmasi yang diperoleh pegawai dari pekerjaannya dan sebagai bagian dari organisasi. Marser, employee engagement disebut juga komitmen atau motivasi merujuk pada kondisi psikologis pegawai yang memiliki perhatian terhadap kesuksesan organisasinya dan menunjukkan hasil kinerja lebih tinggi dari yang dipersyaratkan. Kalau saya melihat orientasinya terhadap keberlanjutan organisasi hanya sedikit sekali. Saya pernah mendengar langsung bahwa saya mah kerja yang penting digaji, yang penting udah kelar tugas ya udah gitu. Berarti ini orientasinya bukan kepada kesuksesan organisasi, tapi kepada individu saja gitu. Nah ini juga sangat disayangkan. Kemudian Heather Smith dan Hayes 2002, employee engagement adalah suatu keterikatan dan kepuasan seseorang sebesar antusiasmenya dalam bekerja. Ini yang saya agak garis bawahi di lembaga kami. Kemudian antusiasmenya maksud saya, Robinson, Parman, dan Hebney 2004, engagement adalah suatu perilaku positif yang ditunjukkan oleh seorang pegawai terhadap perusahaan dan nilai-nilai perusahaan. Ini ada yang ini menarik sekali nih, Prof. Terkait dengan employee engagement, menurut penelitian Gallup dalam Variani 2007 terdapat 3 tipe pegawai, yaitu ada engaged, non-engaged, not engaged, dan satunya lagi actively disengaged. Jadi jika didefinisikan satu persatu, engaged sendiri merupakan tipe pegawai sang pembangun yang ingin mengetahui harapan organisasi terhadap perannya sehingga berusaha untuk memenuhi harapan tersebut. Pegawai yang engaged menunjukkan kinerja tinggi secara konsisten, memanfaatkan talenta dan kelebihannya pada saat bekerja, serta mendorong terciptanya inovasi-inovasi. Dan ini hanya sepersekiannya gitu, sedikit sekali. Dan ada not engaged, merupakan tipe pegawai yang lebih cenderung berkonsentrasi pada tugas-tugas daripada tujuan dan hasil yang diterapkan dapat tercapai. Tipe pegawai ini cenderung merasa diabaikan dan kelebihan mereka kurang diperhatikan. Hal tersebut biasanya terjadi karena pegawai tidak memiliki hubungan yang produktif dengan pimpinan maupun rekan kerjanya. Dan yang terakhir, actively disengaged, ini pegawai tipe ini selalu berusaha menunjukkan ketidaksenangan di setiap kesempatan dan tidak menyukai tercapainya yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Pegawai seperti ini dapat melemahkan fungsi organisasi. Ini ada. Saya pernah mendengar sendiri, jadi karyawan itu langsung bilang, saya mah santai aja lah, paling juga yang bagus, yang gajinya dinaikin juga mereka yang dokter-dokter gitu. Tapi mereka tidak berusaha mengupgrade dirinya begitu. Ya. Ini saya berikan contoh sedikit gambaran, dilihat dari engage tadi berusaha untuk membangun organisasi menjadi lebih baik, kemudian not engage jadi hanya fokus kepada tugas-tugas dan tanggung jawabnya, namun tidak berpikir bagaimana saya meningkatkan kinerja organisasi atau kesuksesan organisasi. Dan ini yang sangat dikhawatirkan adalah actively disengaged. Kemudian ini Prof, saya tuh fokus ke sini bagaimana memutar otak, saya ingin memberikan satu gambar gitu ya, model yang mewakili semuanya, di mana saya mengambil empowering leadership yaitu sebagai X1, employee development sebagai X2, kemudian reward and recognitive, dan ada variabel bukan intervening, moderating. Yes, Prof. Moderating, betul sekali, Prof. Terhadap employee engagement. Jadi ada H1, bagaimana empowering leadership terhadap employee engagement, kemudian bagaimana pengaruh dari employee development terhadap employee engagement, bagaimana reward and
recognition terhadap employee engagement dan bagaimana personality traits terhadap employee engagement. Dan ini kalau yang saya jabarkan dari hipotesisnya seperti ini, mungkin kalau masih banyak kekurangan saya mohon diberikan masukan, dibimbing oleh Prof, dan saya akan buatkan dalam bab 1 semampu saya sebelum UAS saya akan kirimkan ke Prof. Begitu Prof. Sangat singkat sih Prof. Mohon maaf. Ya, baik. Jadi Bu Juningsih, Ya Prof. masalah utamanya di sini kelihatannya adalah keterikatan kerja Betul. karyawan. Ya. Iya, betul Prof. Kalau lihat dari model ini, Iya, Prof. nanti Ibu agak beda dengan yang lain. Ibu menggunakan personality itu sebagai memoderating, ya, memperkuat pengaruh empowering leadership kepada employee engagement, ya kan? Betul. Apakah ada teori yang mendukung bahwa empowering leadership X1 itu memang sangat didukung oleh personality, sehingga keterikatan kerja karyawan itu baik atau pegawai? Ada nggak? Saya belum sampai. Ibu harus bedakan. Baik, Prof. Moderating itu dengan mediating harus dibedakan. Baik, Prof. Kalau moderating itu dia bisa memperkuat, bisa memperlemah antara independen ke dependen. Ya. Ya. Bisa memperkuat atau memperlemah. Ya. Baik. Tetapi harus dilihat dari teori. Biasanya X1 itu memperkuat atau memperlemah kepada, jadi kelihatan nanti apakah semakin empowering ini semakin ditingkatkan melalui personality, makin menurun keterikatan kerja karyawan atau tidak, atau semakin meningkat. Disitulah letaknya variabel Z ini nantinya. Baik. Ibu harus cari itu dulu, ya, cari itu dulu. Kalau ini tidak memperkuat atau tidak memperlemah, berarti ini harus dicari variabel lain untuk employee engagement ini. Sebagai moderating ya Bu ya, moderating. Nah, tentu saya juga ingin lihat di yang membuat seperti ini kita juga agak jarang di Pakuan. Nah, kita jarang, Ibu bisa majukan ini nanti. Baik, Prof. Tentu alat analisisnya Ibu harus kuat nanti. Kalau moderating seperti ini. Tapi kalau dari Pak Yusuf tadi dia kelihatan dia ada mediating, dia tidak menggunakan moderating. Sebenarnya personality ini bisa taruh di tengah juga, tapi dia bahwa empowerment leadership itu dimoderasi nggak nanti oleh personal trait ini? Bisa. Nanti gambarnya bukan begini nanti. Jadi bisa panahnya ke personality tinggal satu aja lagi ke employee engagement. Nggak ada lagi yang di atas itu nggak ada lagi. Baik, jadi dari employee leadership melalui personality ke employee engagement, begitu ya Prof? Sebagai intervening berarti jatuhnya nanti. Ibu mau membuat intervening tapi harus hati-hati juga. Nah, sekarang yang moderating ini. Untuk itu Ibu bisa lihatlah di buku metode riset bisnis dari Uma Sekarang itu dijelaskan sekali. Kapan digunakan moderating, kapan digunakan mediating, ya. Kita jarang sekali membuat ini di mana di Pakuan. Kalau Ibu mau mengembangkan ini, Ibu harus kuat. Betul-betul personality ini intinya biasanya dia memperkuat terhadap keterikatan kerja karyawan atau pegawai. Baik, Prof. Ya, lebih banyak strongnya daripada kelemahannya.
Nah, masalahnya sekarang, kalau Ibu membuat model ini tetap Ibu kuantitatif, Betul, bukan kualitatif. betul, Prof. Nah, Ibu sudah punya contoh nggak yang ada penelitian yang moderating, yang modelnya moderating gitu, punya nggak? Sempat baca sih, tapi saya lupa taruh di mana itunya. Sudah saya Nah, download sih. itu enggak. Kayak Pak Yusuf cari yang Baik, baik, penelitiannya, baik. dari penelitian dulu Ibu cari. Nanti kelihatan jurnal-jurnal tertentu bahwa penelitian ini dimoderasi oleh ini, ya itu ada. Baik, Nah, Ibu bisa buat alternatif. Apakah personality ini sebagai intervening atau moderating? Kalau moderating nanti dilihat satu-satu nih Bu. Nanti dilihat analisa satu-satu ini nanti. Nah, untuk itu silakan Ibu memperkuat terhadap ontologisnya dulu. Tadi dikatakan dari referensi Ibu, dampak ini adalah ke kinerja. betul. Nah, kalau dampak ini ke kinerja, Ibu ambil nih sebagai ontologisnya. Kalau ontologisnya ini akan karyawan itu akan terikat pekerjaannya apabila diperkuat oleh kepribadian, kepribadian ya. Iya, Apa ini? kepribadian. Ya. Nah, ini terhadap yang 3 ini. Untuk yang 3 ini Ibu lihat lagi. Kalau pemberdayaan kepemimpinan, apalagi Pemberdayaan karyawan. X2-nya apa? X2. Pemberdayaan karyawan. Pengembangan Karyawan. Penghargaan Terus, dan pengakuan. Penghargaan dan kemampuan. Sebenarnya lebih, kalau Ibu larikan nanti ini ke model yang seperti Pak Yusuf, nah ini biasanya engagement ini muncul karena keinovatifan, kepemimpinan, masih banyak yang lain. Baik, Prof. Pengembangan karir masuk juga. Orang pengembangan karir, nanti di tengah-tengahnya Ibu bisa katakan, kalau orang karirnya dikembangkan, orang puas atau tidak? Puas. Nah, kalau puas, dia masih terikat nggak pekerjaan? Pasti, Prof. Masih tinggi kan? Kira-kira Ya. seperti itu yang Ibu cari dulu nanti. Betul. Karena nanti jangan pas dicari ontologisnya tidak ketemu yang lain. Nah, untuk itu Ibu bisa pertajam aja nanti. Mau pakai yang mana? Mau pakai yang moderating atau yang akan pakai intervening. Ya. Kalau ini moderating seperti tadi, Ibu lihat contoh dulu satu dari moderating itu. Nah, nanti tinggal dikembangkan dia toolnya apa dia. Ya, toolnya ada. Baik, baik. Sebentar nanti coba dilihat. Di UMA sekarang itu ada ya Bu, nanti Ibu cari. Iya, Pak. Tetapi yang jelas masalah utama Ibu adalah keterikatan kerja karyawan. Nah, itu yang Ibu cari. Nah, kalau Ibu membuat ini panas seperti ini, memang gambarnya seperti ini. Tapi ada juga personality diletakkan di tengah. Sebagai Sini ke sini ke sini, nanti dia hanya sebagai memoderasi atau tidak personal itu. Nanti hampir sama dengan model hitungannya pakai SEM, hampir sama Bu. SEM-nya nanti mendekati Lisrel juga, menggunakan Lisrel. Betul. Nah, nanti tapi menggunakan moderating. Untuk itu ya banyak ini penelitian yang adanya di psikologi. Psikologi ini banyak menggunakan moderating seperti ini. Nanti untuk lengkapnya, kalau ada contoh nanti saya bisa informasikan Ibu Nengsi nantinya. Baik, ditunggu Prof. Prof sedikit bertanya ya Prof.
Ya. Tadi Prof menyatakan bahwa kalau di X1-nya kita lebih fokus ke karir, karena jika karir ditingkatkan, otomatis muncul kepuasan dan muncul lagi employee engagement yang lebih kuat gitu. Betul sih, yang Prof katakan sangat masuk ya. Karena kalau saya lihat dari employee development, pengembangan karyawan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan ini, ternyata juga kami sering melakukan pelatihan-pelatihan ini, tapi ternyata tidak mempengaruhi terhadap kinerja juga. Tapi dengan karir saya melihat ada contoh kasusnya langsung, karena saya lebih ke implementasi pada saat memberikan satu teori gitu ya Prof. Pada saat karirnya ditingkatkan terlihat antusiasmenya, kemudian juga rasa memilikinya, dan kinerjanya terlihat gitu Prof. Saya rasa mungkin X2 ini saya bisa alihkan ke tadi yang saran dari Prof, bagaimana Prof? Kalau saya saran, kalau keterikatan kerja ini sangat ditentukan oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja nanti salah satunya harus ada kompensasi. Ya, harus ada kompensasi. Di samping kompensasi harus ada kepribadian. Harus ada kepribadian. Jadi nanti di tengahnya itu orang puas ya dilihat dari kepribadiannya. Apa itu nanti kepuasan? Apa beda dengan kepribadian? Ibu di sini ibu masukkan di moderating. Ya. Nah, model ini ibu tetap kukuh di keterikatan kerja, biarin aja. Tidak ada masalah. Nah, ini harus cari ini ke belakang ini. Yang model ini. Tapi perkuat dengan teori dulu. Teori diperkuat penelitian terdahulu. Nah, kalau ibu sudah buat ini, baru dia keluar. Ibu mau ngambil pakai mediator atau pakai moderator. Nah, itu nantinya. Nggak bisa ini. Sekarang tanya ke ibu. Ibu katakan employee ini dipengaruhi oleh pemberdayaan kepemimpinan ya? Betul. Nah, ada teorinya enggak? Iya sih, Pak. Kalau itu tidak ada teori, berarti intuisi itu, intuitif, perasaan saja. Nggak bisa. Jadi kita bicara it is logically developed. Bagaimana membangun sebuah logika. Logika itu didukung oleh teori, konsep-konsep, riset-riset, dan lain-lain. Nah, kalau ibu jadikan judul, gimana bunyi judulnya? Bisa saya lihat nggak? Gimana bunyi judul? Judulnya saya tidak mau kata dengan kalimat pengaruh, tidak mau ada kalimat pengaruhnya, tapi intinya menggambarkan bahwa keempat variabel ini berpengaruh terhadap keterikatan karyawan. Kalau misalkan dengan menggunakan pengaruh ya pengaruh, empowering, leadership, employee development, reward and recognition, kemudian personality trait terhadap employee engagement. Dengan menggunakan personality trait sebagai variabel moderating. Ya, ini Ibu pertajam lagi supaya tidak nanti berbelit-belit untuk itu. Baik. Nanti kalau Ibu pakai moderating, nanti kita lihat semua modelnya seperti apa. Baik. Tapi nanti tetap dia menggunakan LISREL. Ya, LISREL, definisi harus kuat, indikatornya harus ada, supaya bisa dihitung sejauh mana peran daripada variabel-variabel eksogen terhadap variabel endogennya. Baik, Prof. Nah, kalau dari sini Ibu buat judul, saya masih ragu ini. Kira-kira di teori ada nggak ini? Dia panah itu harus hati-hati. Panah yang lurus itu kan yang mempengaruhi. Betul. Ya, ada nggak di teorinya? Keterikatan kerja itu dipengaruhi oleh diberdayakan kepemimpinannya, dikembangkan. Nah, nanti pengembangan ini juga harus lebih tajam lagi ini. Pengembangan apa ini nanti? Kalau pengembangan ini, berarti kalau di SDM itu kalau sudah bicara pengembangan, adanya di tengah-tengah. Tidak direkrut lagi. Tidak bicara rekrut, seleksi, dan penempatan. Dia sudah ada Di dalam bisa menjadi pelatihan, karyawan. pengembangan karir, kompensasi, itu masuk di dalamnya.
Nah, Iya. bicara reward dan ini ada di mana? Ada di kepuasan, ya kan? Betul. Nah, kepuasan dia ini. Orang puas sebenarnya setiap orang itu bekerja dihargain atau enggak? Atau efikasi diri. Setiap dia bekerja, dia udah usahakan dengan tanggung jawab, sebelumnya dihargain enggak? Nah, itu di efikasi diri. Nah, ini Ibu harus lihat. Yang kedua, employee engagement, Ibu siapa akan jadi populasi Ibu? Karyawan dari WI Pertiwi Global, Pak. Karyawan? Seluruh dari karyawan dari lembaga Pertiwi Global. Nah, karyawan Pertiwi Global itu ada di mana? Kami kebetulan ada di beberapa cabang. Kebetulan kami ada pendidikan formal dan non formal seperti yang Prof sampaikan. Nanti fokus kepada pendidikan yang formal saja. Ya, formal. Ya, dan saya akan menelitinya di tenaga pendidik, bukan pendidik. Oke. Ibu katakan ada berapa cabang? Berapa jumlah karyawannya? Kurang lebih kalau tidak dengan pendidik ya. Jadi jadi begini Prof, kalau di lembaga kami itu dosen ini menjabat juga sebagai struktural. Jadi ada yang sebagai staf tapi dia juga sambil mengajar gitu sebagai dosen full time. Namun juga sebagai ada di dalam struktural gitu Prof. Ya, jadi kalau di istilahnya di perguruan tinggi ada dosen, ada tendik. Betul. Ya, ada bagian administrasi dan juga dia dosen tapi mengurus administrasi juga. Betul sekali. Nah, definisi itu Ibu pegang supaya nanti di sidang tidak dipertanyakan. Siap. Kenapa enggak administrasi murni? Baik. Nah, ya kan? Ya. Nah, karena nanti waktu dia Ibu buat kuesioner dipersepsikan dia sebagai karyawan atau pegawai di situ. Siap, Prof. Baik dia dosen merangkap, kalau di fakultas kan dia ada kaprodi, mungkin dia dosen, dia kaprodi tapi merangkap dosen juga. Betul. Dan dia kaprodi berarti tendik. Betul. Tapi dia dosen, dia Pengajar melakukan juga. sebagai tridharma. Beda kan? Betul, tapi saya Nah, itu tidak tetap mengerti definisi itu Ibu pertajam nantinya. Baik, Prof. Ya. Ya. Sejauh ini Ibu tidak pertajam, nanti lari ke analisis. Nah, kalau analisisnya nanti tidak mencukupi syarat sampelnya, ini tidak bisa dilaksanakan penelitian ini. Oke, landasan teori oke, pemikiran oke, model oke, tapi nggak bisa dicari toolnya apa yang mau kita pakai. Maka perjelas dari awal. Jadi Saudara Yusuf, kalau daripada Amos, saya sarankan Lisrel. Nah, di sini kalau Ibu pakai moderating juga pakai Lisrel bisa. Tapi gambarnya nggak seperti ini nanti. Begitu, Prof. Nanti saya coba lihat kalau ada contoh, nanti saya informasikan Saya ke tunggu, Ibu Junaingsi nanti. Ya, Prof. Ya. Saya tunggu. Ya, baik, Prof. Dan Ibu harus konsisten, lembaganya formal. Baik. Nah, kalau formal itu jelas. Masalah itu tadi dosennya merangkap administrasi, kita nggak peduli. Betul. Yang saya maksud pekerja sini, baik yang tendik maupun yang non-tendik. Nah, itu yang harus Ibu pertajam nanti, sehingga jumlahnya keluarnya berapa. Baik, Prof. Kalau berapa jumlahnya sekian, toolnya apa? Kalau PET analisis, PLS saja, PLS 2 itu kurang 100 cukup, enggak apa-apa. Kalau udah pakai lebih dari 100, PLS 3, Ibu harus bayar toolnya. Kalau SEM itu minimal 200, khusus Lisrel dan Amos. Nah, itu nanti kan di kuliah metodologi harus ada. Tugas Ibu menyiapkan sekarang bab 1. Siap, Prof. Saya kirim nanti ke Bab Prof. 1, keluar judulnya, pertajam tentang keterikatan kerja karyawan ini. Nanti setelah itu, setelah Ibu lihat judulnya, nanti gambarnya harus dibuat dulu epistemologinya. Supaya orang tahu ini. Kalau ini epistemologinya, toolnya seperti ini. Kalau ini seperti ini, toolnya seperti ini. Udah kebaca. Maka Saudara Yusuf tadi saya singkat aja. Kalau bisa, Lisrel. Kalau nggak bisa, PET analisis. Nah ini ya. Kira-kira seperti ini. Mungkin yang eksogennya Ibu harus baca lagi nih.
Iya. Jangan bunyinya reward. Reward itu adanya di kepuasan nantinya. Orang berhasil kerja tapi tidak dihargai. Nah, ini masuk di kepuasan tadi. Itu apa namanya tadi ya? Ibu buat tadi yang tidak engage ya. Tidak Tidak engage engage. tadi ya. Betul. Apa? Nah, jadi ini nanti ini ya, yang not engage ini ya. Maksudnya Iya. orang udah bekerja tapi nggak Iya, dihargai kan? betul. Jadi dia hanya fokus ya udah tugas saya selesai udah. Ya udah, nah itu. Nah, nanti tolong dicek lagi ini. Iya, Dan Prof. ini tidak tertutup. Apa tadi? Employee engagement tadi, employee engagement ini mungkin Ibu lihat harus dimensinya, harus lihat dulu nanti ini indikatornya apa. Ya. Apakah indikatornya yang 3 tadi atau yang lain. Baik. Nah, untuk kesempurnaan Ibu, yang pertama judul diperbaiki, dibuat yang tajam. Yang kedua, modelnya dikeluarkan. Baru mulai nulis di bab 1. Tadi saya tambahkan tadi menurut untuk Saudara Yusuf, cerita dulu data sekunder yang kondisi di tempat Ibu, terus lakukan survei awal, 30 orang karyawan, tendik dan non-tendik, terus Ibu masuk lagi nanti ke apakah moderating atau intervening, baru Ibu nulis ke sini nantinya. Nah, nanti tambahkan yang seperti Pak Yusuf tadi, ada identifikasi, ada apa ya, perumusan, tujuan, dan kegunaannya tadi di aksiologinya. Baik. Jadi tidak berbelit-belit nanti ini. Baik. Ya. Dan saya saran memang harus konkret dulu, Bu. Ontologisnya konkret, Ibu cari di literatur, akan keluar epistemologinya itu. Nah, epistemologi itu yang kita pegang nanti, mau dibawa kemana toolnya ini nanti, baik populasi, sampel, dan lain-lain. Ya. Siap, Prof. Karena Ibu banyak cerita tentang landasan teori tadi, tentang keterikatan kerja atau pegawai. Nah, belum lihat di sini. Soalnya waktu bicara di landasan teori tadi, Ibu sudah menjelaskan bahwa employee engagement ini sangat dipengaruhi oleh umpamanya personality trait. Personality trait ini akan dipengaruhi lagi oleh yang 3 ini. Untuk yang 3 ini, Ibu pertajam menjadi sebuah variabel yang lazim dipakai. Ya kan? Baik. Umpamanya kepuasan masuk di reward tadi. Di employee tadi apa? Mungkin kepuasan kalau ini mau ditaruh kepribadian. Biasanya kepribadian itu larinya di eksogen. Kepuasannya lari ke bisa di mediator, bisa di moderator. Oh begitu. Ya. Oh, baik, sebentar Prof. Berarti kepribadiannya bisa menjadi ke eksogen, kemudian di kepuasannya bisa menjadi moderating atau moderator, begitu Prof? Ya, jadi si orang puas itu kan tergantung kepribadiannya menilai. Oh, iya sih. Bukan orang puas baru kepribadiannya berubah, baru dia lakukan ketergantungan. Ya, saya paham. Jadi karakternya dulu dilihat. Baik. Ini sudah banyak dilakukan di Pakuan. Banyak itu yang dibuat, mungkin lihat disertasi Ibu Nancy. Nah, itu ada kepuasan. Nah, terus ada iklim, ada lingkungan kerja. Nah, kemana dia pergi? Nah, kalau panah ini Ibu buat moderating, nanti modelnya kayak apa? Toolnya harus kita cari nanti. Untuk itu akan kebaca di saya nanti, kalau epistemologi ini Ibu sudah pastikan mau pakai ini. Ya. Jadi judulnya apa? Strategi meningkatkan employee engagement melalui empower ini dan reward dengan personality sebagai moderating. Nah, gitu bunyinya lagi nanti.
Strategi meningkatkan employee engagement melalui empowering leadership. Misalkan Ya. saya nanti akan ganti ya, kemudian employee on reward and rewarding Ya, dengan dengan personality trait sebagai moderatif. moderatif. Itu bunyinya nanti judulnya. baik. Ya. Terima kasih. Kalau ini jadikan intervening, ini meningkatkan ini melalui ini dengan berarti sebagai mediating. Nah, itu beda. Baik. Ya, tinggal diperkuat. Semoga yang dibahas 2 hari ini betul-betul nanti di teman-teman yang akan maju tanggal 14 sudah mulai lebih melengkapin gitu. Ada gambaran. Dan Ibu kalau sudah Bu, Ya. latar belakang Ibu kirim ke email saya termasuk Saudara Yusuf. Siap, Prof. Ya, dikirim ke email saya nanti saya baca. Baik. Nah, kalau sudah dibaca nanti mulai pelan-pelan untuk karena namanya seminar judul itu harus kuat dasarnya di situ. Ya. Iya, Nanti penguji seminar judul itu biasanya akan menjadi promotor biasanya, ya, akan menjadi promotor. Dan itu semuanya hak prerogatif Kaprodi, ya, Kaprodi yang menentukan. Saya tidak tahu kalau di Pakuan ada usulan mahasiswa atau kampus yang menetapkan. Biasanya kalau di kami ada usulan mahasiswa dengan pertimbangan ini biasanya usulan mahasiswa bisa kita lanjutkan, kalau tidak kampus baru menetapkan. Itu masalah internal di dalam ya, karena setiap university kan beda-beda. Apalagi Ibu sasaran saya latar belakang harus lebih kuat. Diperkuat. Bab 1 maksud saya. Baik. Bab 1 harus diperkuat. Nanti sambil jalan kalau ada contoh-contoh nanti saya informasikan. Ya, Prof, ditunggu ya, Prof. Baik, Prof. Oke. Oke. Ada lagi Bu Ya. Dimensi, karena kalau dari Pak Yusuf dia ada 2 judul. Saya 1. Maka saya tanya dia happy-nya yang mana? Kuantitatif. Dah. Turun ke bawah sampai modelnya, analisisnya tadi ya. Dah kita buat itu. Iya, kebetulan saya hanya ini Prof, ini pun saya berpikir keras tentang modelnya gitu dan tadi Prof menyampaikan kompensasi juga sebenarnya bagus untuk di X1. Cuman saya agak riskan karena mengingat kompensasi di lembaga tertinggi. Iya, Ibu lihat orang UAS bekerja di situ salah satu faktor kompensasi. Tapi riskan Prof, ya, karena gajinya kecil. Kompensasi itu tidak akan mungkin orang terikat kerja tanpa kompensasi yang bagus. Nah, sekarang kompensasi yang bagus itu sesuai dengan standar yang ada. Kalau standarnya di bawah standar, orang nggak akan puas, keterikatan kerjanya rendah. Nah ini silakan Ibu lihat lagi lah, ya. Baik, Prof. Maka ini nanti bab 1 Ibu, pertama judulnya, terus bab 1 harus dilengkapin sampai manfaat atau aksiologi dari penelitian Ibu nanti. Baik. Harus dicicil dari sekarang, nanti setelah masuk kuliah kedua dipertajam lagi oleh dosen metode penelitian, ya kan? Ya, baik. Nah, mudah-mudahan kuliah filsafat ilmu ini akan menuntun ke mata-mata kuliah lainnya dan berujung ke judul proposal. Amin ya. Amin. Ya. Ada lagi kira-kira Bu? Saya rasa cukup. Nanti saya boleh ya Prof, kalau saya tidak bingung gitu saya WA Prof. Boleh. Telepon aja, WA saya boleh. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih. Ya, boleh nanti di ini. Kalau saya nggak jelas hubungi saya. Ya. Baik, Sejauh saya bisa memberikan masukan, saya berikan masukan gitu. Ya. Siap. Baik. Kira-kira kita mungkin ada yang mau bertanya di luar yang berdua, dan sebelumnya kita berikan aplaus dulu kepada Bu Ningsih sudah maju pada usulan dengan tugas pokok dari mata kuliah filsafat ilmu. Ya, baik. Selanjutnya saya kembali ke Pak Hermansyah ini sebagai moderatornya. Mungkin dari yang lain boleh bertanya lah kalau masih ada untuk penulisan berikutnya. Silakan
Saya kembali ke Pak Hermansyah. Ya. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih. Kita kasih plus juga kepada Prof. Anusirwan yang telah membimbing kita. Luar biasa. Jadi terima kasih kepada Pak Yusuf dan Bu Junengsi yang telah menyampaikan. Dan yang pasti sesuai dengan petunjuk dari beliau tadi, jadi masih ada 4. Jadi kita sudah confirm tanggal 14 Januari jam 19.45 dan tanggal 15 Januari dengan jam yang sama untuk kita kuliah dengan masing-masing 2 presentasi. Dan tugas kita harus kirim, bagusnya kita kirim dulu aja ke Prof kali ya, biar bisa dicek. Jadi pada saat nanti presentasi sudah pasti benar, karena udah ada feedback. Oke, kalau yang lain-lain, kalau saya lihat judulnya boleh hari ini kalau ada. Kalau tidak pas presentasi. Ya. Timbul pertanyaan saya. Tanggal 14 jam berapa tadi, Pak? 19.45. Hah? 19.45. Ya. 19.45 ya. Baik. Pada saya siapin waktu saya. Ya. Terima kasih. Berarti waktu kita ada 2 hari itu ya. Hari 14.15. Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu pagi ketemu lagi. Maraton namanya itu. Ya. Ya. Nah, tolong nanti Pak Herman untuk paparan berikut siapa? Paparan berikut siapa? Bu Nanda nih kayaknya udah siap. Ya, yang siap aja. Yang siap. Oke, siapa yang siap? Atau saya menunggu aja nanti. Kalau saya menunggu, tolong 1 hari sebelum hari H, judulnya kirimin ke saya. Ya, judulnya kirim ke saya. Karena saya melihat ini kuali atau kuanti. Kalau kuanti menggunakan moderating atau intervening. Ya, atau mix method. Oke. Ya, kita tunggu deh siapa yang siap untuk minggu depan. Nggak tahu mungkin Mr. Krill sudah siap nanti. Ya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan. Kalau nggak ada, persiapkanlah diri Anda. Yang perlu saya selalu menyatakan mana yang paling happy Anda. Kuantitatif, kualitatif, kuanti-kuali, atau yang lain-lain. Silakan aja. Ya, banyak. Boleh izin bertanya, Prof? Ya. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih juga tadi Pak Yusuf dan Bu Juna ya, pemaparannya luar biasa bagus. Nah, saya juga agak mungkin baru belajar juga ya, Prof ya, menyusun disertasi. Saya sudah mencari-cari berbagai jurnal dan berbagai disertasi dari berbagai universitas yang saya cari, terutama di manajemen sumber daya manusia, Prof. Cuma yang saya tanyakan, saya agak kesulitan, Prof. Pertama, karena saya nggak ada basic ya, Prof ya, di manajemen ini, itu kesulitan saya. Mungkin kalau saya kuliah S3 administrasi pendidikan itu udah ilmu saya banget gitu ya, Prof ya. Tapi saya harus benar-benar belajar bekerja keras banget ya, Prof ya, mikir banget gitu dalam menyusun disertasi. Jadi mohon maaf ya, Prof, nanti untuk saya insya Allah presentasi minggu depan. Nah, yang saya tanyakan, Prof, saya agak kebingungan ketika saya melihat disertasi, itu kan saya analisis dari Universitas Pakuan, UNJ, UPI, lalu berbagai universitas itu yang saya lihat, itu pertama adalah kebanyakan pengaruh ya, Prof ya. Judulnya, pasti itu awalnya adalah pengaruh, variabel 1, variabel 2, variabel 3. Nah, yang saya tanyakan, saya itu kesulitan di ilmu manajemen ini, yang saya ketahui ya, Prof, mohon maaf kalau salah dibetulkan. Yang saya masih bingung, kita kan harus memunculkan fenomena di latar belakang, ada apa yang kita harus teliti. Lalu harus ada data empiriknya, datanya itu yang menunjukkan ada masalah yang harus kita teliti. Lalu di bab kedua, kita harus mencari studi literatur yang bisa mendukung penelitian kita. Nah, di bab ketiga adalah kita bisa memecahkan masalah yang terkait yang ada di latar belakang. Nah, pertanyaan saya, tadi kan Prof mengatakan di
Pak Yusuf ya, yang enjoy yang mana gitu ya, Prof ya. Jujur Prof, tadi Mas Yusuf bilangnya yang enjoy kuantitatif. Justru saya sebaliknya Prof. Saya itu agak nggak enjoy di kuantitatif Prof. Karena saya tidak ada basic. Tapi kalau di research and development atau pengembangan model, itu saya kualitatif itu saya punya basic. Nah, tapi yang saya masih bingung, Prof, kok saya nggak temui ya, Prof, ya, di disertasi pengembangan model manajemen SDM ya, Prof. Saya nyari di studi literatur, di Universitas adanya bukan di manajemen SDM ya, Prof, ya, tapi di manajemen pendidikan, Prof. Ada. Ada. Di pendidikan ada. Ya, tapi kalau di manajemen sumber daya manusia itu lebih ke arah pengembangan model training. Tapi belum ada yang menggunakan, tapi mungkin nanti saya cari lagi ya, nanti kan masih ada waktu seminggu ya. Tapi kemarin itu saya mencari-cari, dan memang kebetulan saya lagi kurang fit, lagi down juga, tapi belum ada ya. Ada sih, tapi dia nggak ke manajemen sumber daya manusianya. Loh, di MP itu kan banyak tentang sumber daya manusia juga, Bu. Iya, itu apakah boleh ya, Cuman Prof? difokuskan ke pendidikan. Model-model yang dibuat di MP itu Ibu boleh masukkan. Tapi jangan keluar dari harus ada unsur manajemen sumber daya manusianya. Kalau MP itu kinerja guru, inilah macam-macam kan. Kalau manajemen ini kan melihat bagaimana prosesnya dia, ya kan? Nah, jadi kalau saya koreksi, kalau di manajemen itu lihat dari prosesnya dia nanti. Bagaimana seorang pemimpin melakukan pembinaan ke bawah, melihat ini dan lain-lain. Sekarang Ibu kalau Ibu masih ragu terus, nggak jadi-jadi nanti. Sekarang kuatin, tadi saya tanya sama Pak Yusuf, kuali atau kuanti, atau campuran. Nah itu nanti, kalau Ibu menggunakan kuali, itu di kuantitatif pun ada kuali nantinya. Kalau promotor Ibu nanti orang yang happy di sana. Tadi saya gambarin, kalau Pak Wid itu maunya kuanti sama kuali. Kalau kuali saja boleh, tapi lari nanti bisa sifatnya evaluasi, kebijaksanaan, strategik, bisa. Tetapi di kuanti, di kita di Pakuan, kalimat pengaruh itu sudah dihilangkan, ya, untuk meningkatkan strategi dalam penguatan. Nah, biasanya begitu kalau kita di Pakuan sekarang. Penguatan ini ontologisnya melalui eksogennya. Bu Anu nggak usah, Bu Nanda nggak usah ragu. Ibu buat kuantitatif nanti kita dukung. Ibu kualitatif nanti kita dukung. Ibu membuat campuran nanti kita dukung. Nah, untuk kita dukung itu, Ibu lihat disertasi, mungkin Nancy yang ada di Pakuan, Indra Wahyu, siapa lagi, Herman. Nah, kalau Pak Herman dia Lisrelnya murni. Kalau Bu Nancy kebetulan tim pakar kualitatifnya saya waktu itu. Termasuk Bu Lilis kemarin, Lilis Suryani, saya juga. Tapi akhir-akhir ini karena saya promotor, saya minta yang lain lagi pakarnya, jangan saya gitu, supaya lebih objektif. Nah, sekarang saya tetap kembali ke Bu Nanda. Kalau Ibu berpikir terus ragu-ragu terus, silakan aja Ibu ambil kualitatif, ambil contoh yang ada kualitatif di UNJ atau di UPI, ya, atau di Pakuan. Itu kalau Ibu buat kualitatif. Ya. Nah, masalah itu Ibu katakan ada di MP kualitatif, boleh aja diambil Bu contohnya. Oh, boleh diambil, ya. Kualitatif nanti itu Ibu lihat contohnya. Biasanya kalau kuantitatif di di Pakuan itu dia lebih banyak menggunakan sitorem. Nanti ada sitoremnya nanti. Kemarin saya menguji di MP, dia pakai PET, pakai sitorem juga,
Terus saya tanya, mau pakai yang mana? Nah, kalau sitorem itu biasanya harus kuat korelasinya dulu, baru regresinya nanti. Jadi saran saya gini aja, Ibu buat bandingan dulu, boleh pakai yang di MP, atau Ibu lihat yang ada di MP yang ada di kita, yang terus manajemen yang ada di UNJ, boleh. Karena dosen-dosen kita ini kan lulusannya 2, UPI sama UNJ, ya kan? Dia akan melihat ke sana nanti. Kalau UNJ kan saya, Pak Wid, kalau Bu Rita UPI, Prof Bibin dari UPI, ya kira-kira seperti itu. Pak Eka saya lupa, dan lain-lain lah. Ya, cuma saya berharap untuk di Pakuan ini serahkanlah promotor itu ke orang yang bidangnya, itu aja yang saya minta. Kayak Prof Didik itu kan ahlinya kan kebijakan. Nah, mungkin Ibu bisa ketemu Prof Didik. Prof Didik itu dia lebih banyak ke kebijakan. Namanya ada Profesor Doktor, ada Paul Riset itu riset tentang kebijakan dia. Lebih banyak ke kualitatif. Nah, bisa aja kalau Ibu ketemu beliau, boleh diskusi gitu. Ya, ya Bu Nanda ya. Terima kasih, Bu Prof. Nanda jangan kaget, saya tidak paham manajemen. Jangan, nanti timbul pertanyaan, kenapa ngambil IM? Kenapa nggak ngambil MP? Padahal S1-nya manajemen, S2-nya manajemen. Iya kan? Iya, Prof. S1-nya apa dulu, Bu Nanda? Pendidikan, Prof. Oh, enggak. Pendidikan, S2, Manajemen pendidikan. ya pendidikan ya. Cocoknya manajemen pendidikan itu harusnya kembali. Nah, enggak apa-apa. Ibu ambil contoh-contoh yang ada di MP. Boleh. Ya. Nanti liatin sejauh itu ada unsur sumber daya manusianya. MSDM-nya maksud saya. Ya, MSDM. Apalagi Ibu bisa tingkatkan aja dulu waktu Ibu membuat di MP S2 judulnya apa? Pengembangan model pembelajaran reminder, Prof. Nah, pengembangan model. Di kualitatif kan nanti keluar juga modelnya, Bu. Iya, Di kuantitatif keluar juga modelnya. iya, Model di kuantitatif dari novelty-nya. iya, betul, Prof. Di kualitatif nanti dari hasil dari triangulasi nanti kan keluar sama pendapat pakar. Apa yang bisa kita kembangkan gitu. Iya, betul, Ya. Prof. Boleh Ibu lihat contoh MP yang di UNJ, SDM yang di UNJ. Kalau di Bandung MP juga ya namanya ya, manajemen pendidikan ya. Nah, kalau di kita S2-nya kan dulu administrasi pendidikan. Sekarang udah jadi MP ya. MP ya. Iya, S2 Pakuan. iya. S3-nya MP. Ya. Nanti Ibu boleh buat dulu epistemologi, nanti saya lihat. Ya, nanti Terima kasih, Prof. Tapi kuat ya ontologisnya ya. Oke. Siap, Prof. Baik, Bapak Ibu ya. Pak Herman, saya nunggu yang 2 orang ke depan 1 hari sebelumnya, tolong judulnya dikirimkan ke saya. Siap, Prof. Yang ragu-ragu lagi, ini udah belajar filsafat, udah belajar ontologis, epistemologi, aksiologi. Nah, tidak akan mungkin bisa bab 2 kalau epistemologinya nggak jelas. Nggak akan bisa buat hipotesis, turun nanti ke siapa subjek, siapa objek. Nah, subjeknya bagaimana, pengambilan sampelnya, nanti terus analisisnya gimana. Dia runtut semua itu. Nah, saya berharap paling tidak tugas Bapak Ibu ini bab 1 itu konkret, itu aja yang saya minta. Bab 1 saja. Ya, kalau udah mau sampai bab 2, bab 3 nanti saya lihat aja. Ya. Kalau Yusuf kan lengkap tadi. Artinya sudah melihat bagian-bagiannya. Nanti Bu Yunensi
epistemologinya sama judulnya dulu kelihatan. Menandai hampir sama dengan Bu Janingsi. Ontologisnya apa, terus epistemologinya apa nanti. Baru Ibu masuk ke bab 2 dan tapi bab 1 dulu lah kita perkuat. Karena judul itu intinya di bab 1. Baik, ada lagi? Pak Arif, ada yang mau ditanyakan? Masih mendalami, Prof. Hah? Masih mendalami. Ya, dulu. Soal besok Oke. ngerti. Mr. Krill? Are you Mr. Krill? Sehat? Ya, sehat, Baik. Prof. Baik, Ya. Prof. Mr. Krill pemasaran ya? Prof, Pemasaran atau SDM? saya belum, masih. Ya, nggak apa-apa. Apa ini, Prof? Ini ada NGO, apa di bahasa Indonesia? Apa itu? Bukan pemerintah, itu NGO. seperti swasta ya. Nggak masalah. Ya, Ya kan? ya, Prof. Penelitian itu bisa di swasta, Ya, ya bisa di government juga boleh, bisa di corporate juga boleh, dan ya. ya, Prof. Ya, yang penting kata kuncinya mau kemana, mau di SDM atau di pemasaran, ya. Kan tidak ada yang keuangan di sini. Ya, benar, Prof. Belajar dulu lah, nanti buat ya sedikit-sedikit nanti digambarkan. Ya, Ya, terima kasih, Prof. baik ya, Pak Herman tentu sudah siap itu ya, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Kalau baik, dengan demikian saya akhiri dan sekaligus saya minta tolong Mas Yusuf, saya minta bantuan kalau bisa yang bahasa Indonesianya dulu, kalau ada nanti biar saya baca, mungkin waktu nanti membahasa Inggrisnya lebih enak, ya. Dan buatin ini dong, Mas Yusuf sekalian sebuah makalah untuk keynote speaker itu kan ada pengantarnya itu apa gitu, saya nggak paham nanti, ya. Catatan mungkin ya, Prof ya. Kan penanya yang akan Mulai assalamualaikum sampai wassalamualaikum. ya enggak apa-apa, ikutin. Makasih ke rektornya, makasih yang keynote speaker dari 3 itu, Ya, saya Malaysia, lihat. Australia, dan Filipina. Ya, boleh. Namanya udah ada, ya. Siap. Saya hanya penutup aja ini supaya tidak ada dari universitas, dimasukilah saya satu untuk bisa melengkapi seminar ini. Tentu orang akan bertanya banyak, tentu dari luar kan, dari Ya. Australia, gimana pengalamannya dengan topik ini, ke Filipina, bagaimana, dan mungkin saya dengan bantuan Mas Yusuf dan teman-teman arahkan aja yang seperti saya sampaikan itu poin-poinnya. Yang ujung-ujungnya kalau bisa itu ya tadi, bagaimana kewirausahaan itu lebih maju ke depan dengan menggunakan informasi teknologi ini, keinovatifan. Sekarang kan muncul apa namanya startup ya, apa istilahnya? Startup. Berkembang kan banyak itu. Sehingga tadi yang Yusuf bilang perilaku orang usaha sosial itu cepat banget di zaman COVID ini. Apalagi Omikron masih mulai mau tumbuh. Jadi orang kita ini kan takut. Orang hanya ingin cemas, akhirnya nggak mau keluar kan? Minta pakai gosan ini kan itu lagi kan? Ya, kalau ada bahasa Indonesianya, kalau sudah nanti saya bisa diinfokan aja. Boleh. Kalau saya perlu ke Bogor, kita ketemu di Bogor. Ya, boleh. Baik, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Ya, semoga sehat-sehat semuanya. Ya. Terima kasih, Bro. Saya akhiri ya. Kita ketemu lagi Jumat 19.45. Siap, Prof. Ya. Ya, baik. Saya akan leave ya, karena akan lanjut lagi. Bu Nengsi saya tunggu sama Bu Nanda kalau ada yang kurang jelas. Ya. Baik. Ya, terima kasih, Prof. Makasih. Terima kasih, Bro. Saya leave dulu. Monggo, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya.